Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop yang banyak banget di request sama teman-teman, entah komen di YouTube, TikTok ataupun IG. Nah, mereka itu bro ya, minta direviewkan sebuah laptop dari Acer yang sekarang ada di hadapan kita. Tipe lengkapnya adalah Acer Aspirelite AL1542P R50P. Nah, laptop ini harganya itu di bawah di angka 7 juta rupiah. Terus pas kita udah riset, ternyata mereka nggak salah kalau pengen di request produk ini karena kelebihannya cukup banyak sekali. Pertama-tama menurut saya yang perlu untuk kita catat adalah kelebihannya ada pada layar. Laptop ini layarnya lebar di angka 15,6 inch. Kedua, untuk keyboardnya ini juga selaras, dia pakai layout full size. Ketiga, tampilannya pun cakep bro ya. Silver seperti ini, tipis enteng. Terus keempat, secara performa, laptop ini boleh banget diandalkan sebab pakai dapur pacu Ryzen 5, RAM-nya pun upgradable dan caranya mudah banget. Jadinya pas kalian sudah beli untuk kebutuhan jangka panjang, apalagi yang banyak pekerjaan untuk input data, terutama angka-angka atau yang memang ngetiknya itu lama sekali dan setiap hari, kayaknya pria, pakai laptop ini bisa menjadi andalan buat kalian di budget 7 juta rupiah. Nah, detailnya untuk dapur pacu laptop ini dia kan pakai dapur pacu Ryzen 5 7000 series, tepatnya 7430U yang tandemnya itu ada bawaan VGA internal grafis yaitu AMD Radeon grafis, memorinya ada bawaan 8GB DDR4. Nah, RAM-nya ini dia itu satu keping bro ya. Terus kalau kita mau upgrade ini masih ada satu slot kosong. Menariknya kalau kalian mau upgrade, di casing bagian bawah dia itu punya kotak kompartemen tanpa kita harus repot-repot bongkar casing belakang. Jadi cukup bongkar kotak itu aja untuk memudahkan kalian buat upgrade. Lanjut SSD-nya, laptop ini dikasih kapasitas standar tapi udah cukupan gede di angka 512GB. Jenisnya pakai M2 NVMe Gen 3. Kemudian untuk softwarenya laptop ini juga lengkap. Ada Windows 11, ada Office 365, ada juga Office Home 2024. Tinggal kalian pilih mana yang sesuai. Untuk sistem cooling di bagian dalam, waktu kita bongkar, laptop ini dia pakai single fan, kemudian dual buah head pipe sama single exhaust dengan suhu permukaan pas kita keber yang berat-berat. Nah, laptop ini suhunya itu berada di angka 55 derajat Celcius. Terus untuk baterainya ini lumayan awet karena bisa bertahan di angka 6-7 jam dengan kapasitas baterai di angka 58 Wh dan dukungan colokan charger Type-C yang dayanya di angka 65 Watt. Nah, semisal kalian sudah beli laptop ini bro ya, secara fungsi, menurut saya laptop ini udah proper dipakai untuk berbagai aktivitas. Misal teman-teman itu pekerjaannya sebagai seorang administratif yang sering banget berjibaku sama Excel, PowerPoint, dan juga Word, ataupun kalian berkolaborasi data online seperti kayak spreadsheet. Nah, pakai ini dijamin nyaman, anti nge-lag. Case yang lain, pas teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan belajar programming atau coding, dia nyaman. Yang penting, projectnya jangan menengah ke atas, karena itu akan butuh penyesuaian. Contohnya, RAM-nya harus di-upgrade. Geser untuk desainnya, menurut saya laptop ini desainnya termasuk cakep bro ya. Sekilas kalau kita lihat, laptop ini kayaknya desainnya berbahan dari aluminium. Padahal, dia ini full body berbahan dari plastik ABS. Bobotnya di angka 1,7 kg, ketebalannya yang paling tebal di angka 18,9 mm, dan laptop ini termasuk tipis dan juga proper untuk kita bawa-bawa. Berikutnya, layar laptop ini yang perlu kita notice adalah karena ukurannya gede, jadinya kalau kerjaan kalian tuh banyak multitasking alias sering memanfaatkan split screen, wah ini pasti nyaman bro ya. Karena dia itu hardware-nya maksud saya jelas, enak untuk kita tonton di berbagai view angle. Kemudian untuk kecerahannya dia juga di angka 300 nit. Nah ini bro ya, hasil dari pengujian kamera punyanya Acer Aspirelite AL15. Resolusinya memang terlihat tinggi di angka 1080p, tapi hasilnya menurut saya ini basic seperti kayak 720p. Cuman alhamdulillahnya kalau kalian pakai ini udah cukup bening, suaranya juga jelas, plus ada juga fitur private shutter fisik yang terletak di bagian atas. Lumayan untuk harga 7 juta rupiah. Lanjut kita akan geser ke bagian keyboard. Pas dipakai buat ngetik ini nyaman bro ya, jelas karena keycapnya itu lebar-lebar, terus punya layout full size yang memudahkan kita buat input data.
entah angka ataupun ngetik dengan durasi yang cukup lama. Cuman mungkin minusnya dari keyboard ini dia nggak punya paket warna putih, tapi tombol powernya pun dia terpisah terletak di bagian ujung kanan atas. Geser bagian touchpad, ini cukup nyaman, lebar memanjang. Geser lagi ke bagian I/O port, laptop ini punya I/O port lengkap, ada Type-C, USB standar, kemudian ada port HDMI, jack 3.5 dan juga micro reader. Buat catatannya, untuk Type-C-nya ini sekalian kalian bisa buat ngecas, dia juga bisa untuk data transfer. Geser untuk konektivitasnya, laptop ini sudah dikasih Wi-Fi 6 yang peka dan stabil sama sinyal, plus Bluetooth 5.1, sama audionya ini juga proper. Off we go! Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendanding, di mana laptop yang kita bahas akan kita versuskan dengan merek lain. Nah, kompetitor yang paling dekat bro ya, kita udah nemu di 3 merek berbeda. Pertama ada Lenovo, kedua ada HP, ketiga ada Asus. Detailnya kayak gini. Lenovo yang kita bahas untuk kita compare sama punya Acer, serinya adalah V14 G4ABP 20ID. Ini menurut saya harganya paling relevan karena kalau kita compare sama Core i5 harganya udah di atas 9 juta. Kalau Lenovo ini bro ya, kalau kita lihat dia itu kalah ukuran, kalah layar, kalah harga, kalah prosesor. Jadi kalau kita lihat kelebihan Lenovo, dia itu menangnya ada pada opsi upgrade. Nah, karena opsi upgrade Lenovo selain dia ada memori, untuk penyimpanannya dia juga ada, sama untuk performa VRAM VGA-nya ini lebih unggul dibandingkan punyanya si Acer. Kedua ada HP 14S DHI5227TU. Nah, kalau yang ini dia pakai dapur pacu i5 bro ya. Kalau kita lihat harganya ini lebih murah dibandingkan punyanya si Acer. Tapi tetap dia kalah ukuran layar, kalah performa prosesor. Terus kalau kita lihat ketiknya jelas enakan punyanya si Acer karena dia juga punya keyboard yang sudah pakai full size. Ketiga, ada punyanya Asus di tipe VivoBook 14 E1404FA yang harganya dibanderol di angka 8 hingga 9 jutaan rupiah. Nah, ini kalau kita lihat bro ya, secara performa jelas menang punyanya si Acer karena dia pakai 7430U lah, kalau ini pakai 7520U. Kemudian kalau kita lihat opsi upgrade-nya juga masih lebih menyenangkan si Acer, sama layarnya si Acer itu dia 15 in, terus si Asus ini hanya pakai 14 in. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat secara kebutuhan ini sebenarnya harus kembali lagi sama orang yang pakai. Buat teman-teman yang memang tidak suka layar gede, mungkin ini bisa di skip aja. Tapi buat teman-teman yang memang pekerjaannya itu banyak input data, kayaknya untuk opsi layar 15 in dengan harga 7 juta rupiah, laptop ini paling murah, paling relevan untuk dipakai di tahun 2026.
Ya bro ya, gitu aja bro ya. Semoga bermanfaat informasinya dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.